Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang struktur dan desain organisasi. Kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep dasar struktur organisasi. Definisi struktur organisasi yaitu kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana tugas kerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi. Tipe struktur organisasi terdapat beberapa tipe struktur organisasi utama seperti fungsional, divisional, matriks, tim, dan jaringan. Struktur organisasi harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Sedangkan desain organisasi adalah proses yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berubah. Desain organisasi yang efektif membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, serta mempermudah adaptasi terhadap perusahaan lingkungan. Jenis struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi. Kelebihan dari struktur fungsional yaitu strukturnya sederhana, mudah dipahami, efisien dalam penggunaan sumber daya. Kekurangannya yaitu kaku, kurang fleksibel, komunikasi antar departemen bisa lambat, sulit beradaptasi dengan perubahan cepat. Yang kedua ada struktur divisional, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan produk atau wilayah. Kelebihannya itu fleksibel, responsif terhadap perubahan pasar, mendorong tanggung jawab dan inisiatif. Kekurangannya itu dapat menyebabkan duplikasi sumber daya, konflik antar divisi, kurangnya koordinasi antar divisi. Yang ketiga ada matriks, struktur yang kompleks dengan pelapor ganda. Kelebihannya yaitu efisien dalam penggunaan keahlian, fleksibel, mendorong kolaborasi. Yang kekurangannya yaitu dapat menyebabkan kebingungan peran, konflik otoritas, manajemen yang kompleks. Faktor yang mempengaruhi desain organisasi yaitu yang pertama ada lingkungan eksternal dan internal organisasi. Lingkungan eksternal seperti persaingan dan regulasi dapat mempengaruhi desain organisasi. Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis mungkin membutuhkan struktur yang lebih fleksibel. Yang kedua ada teknologi. Tergantung dengan peralatan dan proses yang digunakan. Teknologi dapat mempengaruhi bagaimana tugas-tugas dibagi dan dikoordinasikan. Organisasi yang menggunakan teknologi informasi canggih mungkin dapat menggunakan struktur yang lebih desentralisasi. Yang ketiga ada ukuran, yaitu organisasi yang lebih besar dan kompleks membutuhkan struktur yang lebih kompleks dan terdiferensiasi. Yang terakhir ada organisasi. Struktur organisasi harus mendukung strategi organisasi. Organisasi yang berfokus pada inovasi mungkin memilih struktur yang lebih fleksibel, sementara organisasi yang berfokus pada efisiensi mungkin lebih memilih struktur yang lebih terstruktur. Pengaruh struktur terhadap kinerja organisasi. Yang pertama yaitu pengaruh produktivitas, meningkatkan output dan efisiensi. Struktur yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi inefisiensi dan meningkatkan koordinasi. Yang kedua ada inovasi, yaitu mendorong ide-ide baru dan kreativitas. Yang ketiga ada kepuasan, yaitu meningkatkan moral dan resensi karyawan. Yang terakhir yaitu respon. Struktur yang tepat dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan pasar. Tantangan di era digital. Yang pertama yaitu ada resistensi perubahan. Karyawan mungkin menolak perubahan struktur. Yang kedua yaitu kompleksitas struktur, yaitu struktur yang terlalu rumit dapat menghambat efisiensi. Yang ketiga ada manajemen budaya, menyelaraskan budaya dengan struktur baru. Era digital membawa tantangan baru dalam desain organisasi. Perubahan yang cepat, organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan yang cepat di lingkungan bisnis. Serta keterampilan karyawan, organisasi perlu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dalam struktur baru. Kesimpulannya, organisasi harus dinamis dan adaptif. Perubahan harus diimplementasikan secara strategis. Kebutuhan pengembangan berkelanjutan, desain organisasi yang efektif sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Struktur dan desain organisasi merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Kesimpulannya, pilihan struktur organisasi misalnya fungsional, divisional, matriks, jaringan, dan kombinasi dari beberapa model tidaklah bersifat universal. Ketepatannya bergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal.
Faktor internal meliputi ukuran organisasi, strategi bisnis, teknologi yang digunakan, serta budaya organisasi yang telah tertanam. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dinamika pasar, persaingan, pemerintah, dan perubahan teknologi cepat. Organisasi yang dinamis dan kompetitif sering sekali melakukan dan adaptif seringkali perlu melakukan penyesuaian struktur secara berkala untuk tetap relevan dan kompetitif. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.